Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya CP Batiar. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Damayanti, SEMM. Baik teman-teman, di sini kita langsung aja ke pengertian aspek hukum dalam bisnis itu apa. Hukum bisnis terdiri dari dua hal yang berbeda, yaitu hukum dan bisnis, di mana masing-masing memiliki definisinya yang berbeda. Yang pertama, menurut seorang ahli hukum yaitu HMN Purwo Sulijipto, hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengandalkan suatu kata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Munir Fuadi mengatakan bahwa hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perusahaan atau aktivitas dagang. Selanjutnya yaitu fungsi hukum dan bisnis. Fungsi dari hukum dan bisnis antara lain sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktisi bisnis agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Aturan hukum itu dibutuhkan karena pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta etikat baik saja. Kemudian, adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak mematuhi janjinya. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup hukum dan bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal, seperti bentuk badan usaha atau PT dan CP, kegiatan jual beli, termasuk ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan atau pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Nah, di sini teman-teman, saya akan mengambil contoh kasus dari aspek hukum dalam bisnis itu apa. Saya akan mengambil di PT Golden Castle, yaitu latar belakang masalah di PT Golden Castle. Dalam segala macam bentuk jenis organisasi kelompok, pasti pernah mengalami situasi yang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang yang terlibat dalam usaha mencapai tujuan. Hal ini wajar, karena dalam suatu organisasi terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, sosial, ekonomi, politik yang berbeda-beda. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan terjadinya sesuatu yang konflik. Apabila komunikasi dan informasi tidak menemui sasaran yang tepat, timbullah hubungan atau salah paham dan orang tidak saling mengerti. Hubungan komunikasi dalam suatu lingkungan kerja atau perusahaan pasti akan sering terjadi, baik itu antar karyawan atau bahkan bawahan dengan atasan. Tapi tidak jarang pula terjadi kesalahpahaman saat berlangsungnya komunikasi. Adapun permasalahan yang sering terjadi adalah komunikasi yang kurang baik, yang mungkin akan memicu terjadinya konflik antara karyawan dengan perusahaan yang terjadi dikarenakan
kurangnya komunikasi atau disebut dengan miscommunication harus diantisipasi dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Konflik dalam perusahaan juga terjadi antar karyawan. Biasanya masalah di luar perusahaan atau di luar perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis PT Golden Castle. PT Golden Castle ini bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawannya. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan bawahannya. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai penghitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun, pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Kemudian para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun, tindakan ini berujung sia-sia dan berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami permasalahan internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit. Mulai dari derajat dan lingkup permasalahan yang kecil sampai yang besar. Yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan tentang strategi bisnis di kalangan manajemen. Adapun berhasilnya suatu perusahaan tergantung pada manajemen perusahaan, yaitu bagaimana mengelola sesuatu perusahaan, mulai dari karyawan, tugas-tugas, sampai kegiatan-kegiatannya. Bukan hanya itu saja, manajemen yang baik pasti didasari dengan pemimpin yang baik pula. Pemimpin yang baik handal dalam mengkoordinir segala sesuatu hingga instruksi kepada bawahan-bawahannya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Biasanya masalah yang timbul karena lingkungan kurang kondusif di suatu perusahaan, misalnya sirkulasi yang kurang baik atau temperatur ruangan terlalu tinggi, sehingga memungkinkan seorang emosi. Memang, terkadang kondisi lingkungan harus diperhatikan. Selain itu, pemimpin harus mengenali karakter setiap karyawannya. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami konflik internal mulai dari tingkat individu, kelompok sampai unit. Apakah hal itu karena tuntutan besarnya kompensasi, kesejahteraan, keadilan, promosi, ataukah karena tuntutan hak asasi manusia karyawan? Di dalam hubungan komunikasi di suatu lingkungan kerja atau perusahaan, konflik antar individu akan sering terjadi. Konflik ini yang sering terjadi biasanya adalah karena masalah komplikasi yang kurang baik. Sehingga cara mengatasi konflik dalam perusahaan harus benar-benar dipahami manajemen dari perusahaan untuk meminimalisir dampak yang timbul. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu penyelesaian dan strategi masalah. Jadi di perusahaan ini mereka tidak ada penyelesaian masalah yang dilakukan. Malah perusahaan ini malah mem-PHK semua karyawan-karyawannya sehingga tidak tersisa satupun. Jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana penyelesaian atau strategi masalah jika ada yang sama dengan konflik di perusahaan ini. Nah, yang pertama yaitu menghindar. Menghindar dari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting, atau jika potensi konotasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkontroversi untuk menenangkan diri. Yang kedua yaitu mengakomodasi, yaitu memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Perawat yang menjadi bagian dalam konflik dapat
mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi yang keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik, tetapi bisa jadi merupakan metode ini yang penting untuk atasan-atasannya. Baik, yang keempat yaitu kompromi atau negosiasi, yaitu masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang sama, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama memang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling mempertahankan satu sama lainnya. Selanjutnya itu saran. Seharusnya atasan harus bisa membaca pikiran atau keinginan para karyawannya. Atasan juga harus sering berkomunikasi langsung dengan para karyawannya sehingga tidak terjadi miscommunication. Dengan begitu, atasan dapat mengetahui bagaimana sifat dan keinginan para karyawannya. Dalam mengubah kebijakan mengenai perhitungan gaji atau upah, seharusnya itu dibicarakan dengan para karyawan, karena perubahan kebijakan dalam suatu perusahaan harus segera diberlakukan kepada pihak yang bersangkutan, termasuk para karyawan juga. Sehingga untuk mensiasati masalah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu membentuk suatu sistem informasi yang berstruktur agar tidak terjadi kesalahan dan komunikasi. Misalnya, dengan membuat papan pengumuman atau pengumuman melalui loudspeaker. Yang kedua yaitu buat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Misalnya, dengan membuat rapat rutin, karena dengan komunikasi yang dua arah dan intens akan mengurangi masalah lapangan. Yang ketiga yaitu beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru. Yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu kasus yang saya analisis di atas, yaitu menggunakan teori konflik pada perusahaan PT Golden Castle. Karena miscommunication antara karyawan dan perusahaan itu sendiri, hal ini mengakibatkan semua karyawan melakukan aksi demo terhadap perusahaan. Akhirnya perusahaan mengambil tindakan dengan mem-PHK karyawan-karyawannya tersebut, dikatakan PHK besar-besaran oleh perusahaan. Adanya komunikasi antara atasan dengan bawahan adalah hal yang sangat penting. Dengan begitu, atasan bisa melihat dan menilai setiap karyawannya, sehingga tidak terjadi hal pada PT Golden Castle. Segala sesuatu kegiatan perusahaan yang memang melibatkan karyawan seharusnya dibicarakan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mungkin sekian pembahasan atau presentasi aspek hukum dalam bisnis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.